gimana mau endorse sekarang orang Instagram gue aja dihack. Mungkin yang hack enak banget liat muka gue kayak di Instagram ya. Sampai dihack sama dia apa sih? Masa sih? Emang ada yang enak lihat muka lu selain laki lu doang? Enggak, tapi itu emang beneran hilang semua. Enggak, gue lagi seneng-senengnya posting-posting foto itu tiba-tiba gue ditelepon sama Yuanita Kristi. Dri kenapa ya Instagramnya dihack? Ah enggak, gue habis posting. Gue nggak tahu deh, pokoknya mudah-mudahan Instagram gue segera kembali. Nah sekarang taruh aja di sini tuh. Apa aja barang-barangnya udah ada semua tadi kan? Ada lengkap udah. Ya soalnya katanya si Indri mau datang, dia mau masak-masak di sini. Nah lu bawa aja, taruh aja di situ. Gilang! Indri udah pulang. Gilang apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Urusan sekarang. Yang Gilang yang ini. Yang ini yang gila. Lu kelamaan di Eropa mata lu siwer. Ini yang betisnya gede pasti Gilang Dirga. Sebentar, Gilang tadi jalan sama siapa? Sama Ipul. Gilang ketempelan. Itu orang. Sini. Ada Gracia Indri asik. Sebentar sini. Kita bertiga di sini maju dulu. Kita bertiga sini dulu. Ini pertama kalinya kita dipertemukan dan pertama kalinya pula fakta mencengangkan terjadi. Apa? Di mana kami bertiga adalah perkumpulan betis besar ya. Gilang itu nyari celana susah. Di pinggul pas di betis gak muat. Gue pernah kayak begitu. Tapi nggak usah ngomongin gue. Sekarang kita mau ngomongin lu soalnya. Katanya Instagram dihack udah dibahas. Wow, kaget. Udah dibahas. Udah. Lu kasihan banget. Katanya lu dihack gara-gara fans Ayu Ting Ting. Katanya ribut sama Ayu Ting Ting, bener? Masa sih? Gak tahu, gue tuh gak tahu. Gue malah dengar berita itu tuh baru aja sekarang. Kenapa sih gue gak ngerti? Jadi maksud gue itu semua jadi hilang foto-fotonya. Aku suka sama lagu itu. Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa panas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang. Hei. seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut sayang. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Mbak, ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan ya. Lo ada posting lagi nyanyi-nyanyi kayak tadi gitu nggak, lagu apapun sih? Ada nggak? Kalau mungkin ada dan Instagram lo belum dihack, mungkin akan gue yang hack. Jangan dong. Itu kan sebenarnya sebuah karya. Tapi gini masalahnya. Kita kan ngebahas soal Gracia Indri. Kita tahu bahwa dia dulu juga adalah seseorang yang sering banget ngomongin gosip. Baik di acara talk show maupun di acara infotainment. Nah sekarang kita akan membahas tentang 5 pembawa acara gosip yang pernah diterpa isu panas juga. Apakah ini sebuah karma? Kita akan bacain yang pertama ya. Coba kita lihat ya. Dari yang pertama. Yang pertama adalah Cut Tari. Nah, Cut Tari ini, aduh cantik sekali dia. Ini terkenal sebagai Cut Tari ya. Terkena gosip panas. Video syurnya dengan Ariel yang beredar luas membuatnya menjadi buruan media. Karirnya menjadi presenter gosip pun pernah terhenti lantaran kasus tersebut. Berikutnya yang kedua adalah ini ada kakak Kristi Jusung. Iya. Jadi agak nggak enak nih karena akhirnya ternyata dia harus membicarakan dirinya sendiri. Jadi waktu itu sedang dalam proses perceraian dengan aktor Hengky Kurniawan. Iya. Agak nggak enak ya kalau bawain acara terus bawain berita sendiri. Berikutnya Adri Danu Atmaja. Ya, presenter yang satu ini juga pernah jadi bahan gosip pemirsa. Jadi istrinya itu pernah mengaku bahwa sudah 4 tahun tidak dinafkahi oleh Adri. Nafkah apa ya? Kita nggak tahu, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Ya itu dia. Gantian dong, kita porsi bicara kalau dalam satu acara itu harus gantian dong, ya. TikTok Coba dong. Gracia yang selanjutnya. Ini dia Gracia Indri. Lu bacain dong, Dri. TikTok. Di dunia presenter, Gracia Indri memang tidak diragukan lagi. Nah, Gracia juga membawakan salah satu acara gosip. Udah dipecat kok, udah enggak, bener. Udah enggak. Gue udah enggak bawain acara gosip. Udah enggak. Acara talk show. Habis itu udah enggak lagi. Gue enggak lagi, bener. Lagi dong. Bener. Coba sambil kasih lihat. Beberapa waktu lalu Gracia juga sempat menjadi bahan pembicaraan banyak orang ketika saat itu pembicaraannya menjadi pembicaraan banyak orang. Ketika beberapa waktu lalu Gracia juga sempat menjadi pembicaraan banyak orang. Nih gue bacain. Ketika rumah tangganya dengan David Noah sedikit terguncang itu. Dia baik mau ya, bacain. kata-katanya sedikit terguncang. Baik banget. Terguncang, emang begitu bahasanya. Gak apa-apa, daripada jiwanya kan yang sedikit terguncang kan. Dan yang terakhir, ya. Ini ada Kak Rose, ternyata harus berurusan dengan Marissa Haque lantaran Marissa merasa tidak terima dengan acara yang dibawakan Feni Rose yang mendatangkan Om Ikang nih, suaminya Tante Marissa. Betul sekali. Aduh, tapi kalau ngomongin soal gosip ya ini memang
kita hidup di dunia entertainment pasti diperhatikan banyak orang, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Bahkan gosip itu juga ada yang benar, belum tentu juga salah. Untuk Gracia Indri kita punya sebuah kejutan bagi Anda pemirsa yang di rumah juga. Kejutannya apa? Kita lihat dulu tayangannya, ini dia. A moment like this, some people wait a lifetime for a moment like this. Some people search forever for that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. Jangan tepuk tangan ya, jangan tepuk tangan ya, jangan tepuk tangan, kasihan Ini teman bahaya saya. banget acara ini ya, naikin yang halus-halus, buk dijatuhin Enggak, banting tapi ini kita udah minta juga sama penonton di sini jangan tepuk tangan karena ini kan berita yang nggak enak ya. Jangan tepuk tangan tapi pasang wajah gembira ya. Jangan dong, karena ini sebenarnya jadi pertanyaan semua orang. Ya. Setiap berita yang sedih pasti kan bikin kita juga pasti kan bertanya-tanya, Lundri. Tapi gini, ada kabar yang beredar bahwa beberapa waktu yang lalu Indri sempat dikabarkan berpisah ranjang Ya. dengan David. Emang waktu itu gimana ceritanya? Sebenarnya ini kan masalah rumah tangga, soal rumah tangga. Terus habis itu juga aku sama David memutuskan untuk nggak mau ngomong gitu. Maksudnya nggak mau ngomong di media, nggak Iya mau sih. ngomong sama teman-teman pun kan yang kerja bareng juga mereka nggak tahu sama sekali. Akhirnya memutuskan untuk nggak ngomong di media gitu. Oke. Akhirnya beritanya kemana-mana gitu. Akhirnya saya sama David memutuskan untuk oke, mau nggak mau kita harus klarifikasi, kita harus ngomong yang sebenarnya terjadi seperti apa. Oke, klarifikasi berarti ada sesuatu. Ketika itu David pernah posting di sosial media, jadi seolah-olah bahwa Indri tuh nggak pulang-pulang ke rumah gitu katanya. Jadi sebenarnya ini juga yang memicu akhirnya masyarakat jadi bertanya-tanya gitu loh. Sebenarnya sih David kan juga udah menyampaikan bahwa itu emang akun Instagramnya David. Mungkin juga David juga sudah menyampaikan, sudah pernah bicara di media bahwa sulit menghubungi saya saat itu. Memang kondisinya memang kami pisah rumah. Kami ingin menenangkan diri kami masing-masing gimana caranya supaya mendapatkan solusi yang baik gitu. Ya makanya kan yang saya sampaikan di media adalah tergantung teman-teman yang mendengar ini mau mendoakan apa. Ya pastinya kita doainnya yang terbaik dong. Ya makanya Walaupun betul. pada waktu itu banyak sekali berita yang ngaco, katanya ya Indri kemana-mana lah, selingkuh lah, dekat sama cowok lain lah, bahkan David pun seperti itu. Malah Davidnya yang katanya selingkuh, dekat sama wanita lain. Iya banyak beritanya Banyak kan berita karena jadinya. karena itu dia akhirnya kami memutuskan untuk ya udah berarti kita harus bicara gitu. Setelah bicara juga akhirnya muncul berita lagi yang lain dari orang lain, akhirnya beritaku hilang. Jadi apa kesimpulannya sebenarnya mungkin ada yang belum tahu juga kali ya pada saat itu mungkin akhirnya berbicara ke media. Ya. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Intinya kami berdua setiap rumah tangga pasti punya masalah. Setiap rumah tangga juga pasti punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Setiap rumah tangga juga punya cara yang berbeda-beda untuk mengkomunikasikannya. Kami berdua termasuk orang yang istilahnya punya cara sendiri juga untuk menyelesaikan masalah kami gitu. Makanya kemarin oke, kita kalau gitu kita pisah dulu, bagaimanapun caranya kita punya usaha, punya cara sendiri untuk menangani masalah itu. Cuma emang akhirnya jadi beritanya jadi kemana-mana yang keluar studio udah ditungguin teman-teman wartawan. Kadang nggak enak juga kan, ingin menyampaikan juga tapi aduh kayaknya Timingnya nggak pas. Tapi berarti yang tuduhan-tuduhan yang tadi gua sebutin itu nggak benar? Nggak sama sekali. Nggak ada orang ketiga? Nggak ada sama sekali? sama sekali nggak ada orang ketiga, kita berduaan doang kok. Maksudnya nggak ada sama sekali. yang dituduhkan dari pihak David atau dituduhkan dari pihak saya sama sekali nggak. Ibu sama orang tua David gimana waktu itu nih? Kebetulan tidak ada yang berusaha untuk ikut campur, nggak ada sama sekali yang berusaha untuk masuk, biar bagaimana kami sudah menikah, bukan yang namanya anak kecil yang pacaran nangis terus habis itu ini segala macam bisa selesai putus gitu kan ya. Kami berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami sendiri dan kami berusaha untuk menyelesaikannya berdua gitu aja. Tuh, berarti kalau orang tua dari Indri dan juga David aja bisa ngasih space untuk kalian berdua, Itu harusnya harus. kita juga masyarakat jangan malah menambahkan bumbu-bumbu Betul. cerita yang ternyata nggak benar ya. Tapi Iya. kita doain aja mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Amin, sampai seperti amin, sekarang. Amin, Amin, ya. mudah-mudahan. Tapi Indri, ini pelajaran yang paling penting tentunya untuk Indri karena pernikahannya bisa dikatakan baru. Ya. Kemudian ada masalah seperti ini, akhirnya kamu bisa memetik suatu pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kamu petik? Bahwa sebenarnya
kehidupan itu berjalan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok juga mungkin dari hari ini gitu kan. Berusaha menjadi orang yang baik setiap harinya. Oke, yang penting sekarang udah baik-baik aja ya. Amin, didoain aja. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Indri. Oke, ini kalau biasanya orang kan namanya dalam satu hubungan ada naik turunnya, ada berantemnya, tapi ada love songnya juga biasanya ya kan? Love song? Indri, jadi ada satu lagu nih yang bakal kita tanyain juga nih sama pemirsa yang Yap. ada di rumah. Ya kita akan kasih quiz Twitter. That's right. Jadi di sini pemirsa nanti tinggal menebak ada satu lagu. Jadi ini adalah merupakan lagu yang menjadi lagu kenangan Gracia dan David. Betul sekali. David Noah ya, bukan David Naif, takutnya beda. Beda. Jadi Benar. ini adalah nanti hadiahnya ada hadiahnya ya. Betul sekali. Paket menginap di Komdak ya. Eh, Jadi bisa cepat kalau ngurus perpanjangan SIM. ya tapi nggak usah nginep. Nih, tapi kan lebih cepat nggak usah. Jangan. Tapi buat Mirsa yang udah tahu kira-kira jawabannya apa, langsung aja mention ke Twitter kami di @therooftop7 dengan hashtagnya RT7 rahasia Gracia Indri. Bener ya itu ya tadi hashtagnya ya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Rooftop sekali lagi. Nah, nggak cuma sampai di sini, kita akan membongkar bagaimana rahasia dari Gracia Indri. Aku mau dibongkar. Iya, rahasianya, dibongkar rahasianya, Di dibongkar sini rahasianya. dibongkar terus dipasang lagi, bongkar pasang. Mudah-mudahan ya bisa menyatu kembali. Tapi rahasia apa yang bisa membuat tercerai berai? Makanya jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop.